Kevin Dix diragukan tampil di laga Timnas Indonesia versus China karena cedera. Ini 3 opsi pengganti di posisi bek kanan. Akhir pekan ini Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes berpeluang selamatkan Venezia dari degradasi. Begini skenarionya. Penyerang Los Angeles FC Adrian Wibowo mengaku bangga punya darah Indonesia, debut di MLS, jadi batu loncatan, terus kejar mimpi. Diproyeksikan tampil lawan Timnas Indonesia. Wonderkid Cina yang sempat dijajal bek Persib diminati klub Prancis atau Jerman. Bersiap lawan Timnas Indonesia, Cina panggil 28 pemain untuk ikut TC. Kevin Dix diragukan tampil di laga Timnas Indonesia versus China karena cedera. Ini 3 opsi pengganti di posisi bek kanan. Bek kanan Timnas Indonesia, Kevin Dix, mengalami cedera hamstring saat membela FC Copenhagen dalam pertandingan melawan Brøndby IF pada 6 April 2025. Cedera tersebut memaksanya absen dalam 7 pertandingan terakhir klubnya, termasuk 2 laga semifinal Piala Denmark melawan Viborg. Copenhagen telah mengonfirmasi bahwa Dix diperkirakan akan absen hingga akhir Mei 2025. Hal ini membuat partisipasinya dalam final Piala Denmark melawan Silkeborg pada 29 Mei 2025 diragukan. Cedera yang dialami Dix juga berdampak pada partisipasinya bersama Timnas Indonesia dalam 2 laga penting, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas dijadwalkan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 di Jakarta dan Jepang pada 10 Juni 2025 di Osaka. Pelatih Patrick Kluivert mempertimbangkan opsi untuk memanggil pemain pengganti jika Dix tidak pulih tepat waktu. Timnas Indonesia akan menjalani 2 partai krusial dalam waktu dekat ini, yakni melawan Cina dan Jepang 5 dan 10 Juni 2025. Cedera Dix tentu saja cukup membuat para supporter atau bahkan tim pelatih Garuda khawatir. Sebab Dix harusnya menjadi pemain andalan di lini pertahanan Timnas Indonesia dengan menempati posisi bek kanan. Lantas, bagaimana jika akhirnya Patrick Kluivert tidak bisa menyertakan nama Kevin Dix karena cederanya belum pulih untuk melawan Cina dan Jepang? Berikut beberapa opsi pemain pengganti Kevin Dix di lini pertahanan Timnas Indonesia. Sebelum Kevin Dix bergabung, posisi bek kanan Timnas Indonesia dimiliki Sandy Walsh yang tampil lumayan baik. Pada era Shin Tae-yong, Walsh ditempatkan sebagai bek kanan yang sedikit didorong ke depan untuk mengisi formasi 3-5-2. Walsh sebenarnya bisa multifungsi seperti Dix. Di klubnya saat ini, Yokohama F. Marinos, Walsh sempat bermain sebagai bek tengah. Namun sejauh ini, posisi paling cocok bagi Walsh memanglah bek kanan sesuai posisi naturalnya. Sayangnya, belakangan ini Sandy Walsh mulai jarang diturunkan oleh klubnya, Yokohama Marinos, dengan hanya tampil sekali dalam 7 laga terakhir klub Jepang tersebut. Eliano merupakan pemain yang belum banyak dipakai di Timnas Indonesia. Jika situasi ini terjadi, maka sang pemain bisa unjuk gigi seiring cederanya Kevin Dix. Posisi natural adik dari Tijani Reinders ini memang bek kanan, meski Eliano kerap diposisikan lebih maju oleh klubnya, PEC Zwolle. Eliano bisa menjadi opsi yang pas di posisi bek kanan untuk menggantikan Dix selain Sandy Walsh. Kabar baiknya, Eliano sudah kembali mendapatkan performa terbaiknya bersama Zwolle jelang bergabung dengan Timnas Indonesia. Peluangnya agak berat, tetapi siapa tahu Kluivert membuat kejutan dengan justru menempatkan Asnawi di posisi bek kanan jika Dix absen. Terlebih, belakangan ini, Asnawi tampil impresif bersama klubnya di Liga Thailand, Port FC, dan bahkan masuk ke dalam jajaran 11 pemain terbaik Liga Thailand beberapa bulan lalu. Asnawi sendiri merupakan pemain senior di Timnas Indonesia saat ini dengan sudah memiliki sebanyak 48 caps bersama Garuda. Akhir pekan ini Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes berpeluang selamatkan Venezia dari degradasi. Begini skenarionya. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes menghadapi 2 pertandingan krusial bersama Venezia di kompetisi Serie A Liga Italia.
Venezia wajib meraih kemenangan di 2 laga terakhir kontra Cagliari dan Juventus agar selamat dari ancaman terdegradasi ke Serie B musim depan. Moral Jaiitzes CS sedang naik setelah meraih kemenangan 2-1 atas Fiorentina di Stadion Pierluigi Penso pada Senin, 12 Mei 2025. Kemenangan tersebut membawa Venezia beranjak keluar dari zona degradasi dan kini menempati posisi 17 klasemen dengan mengumpulkan 29 poin. Lagunari unggul 1 angka atas Lecce dan Empoli yang berada di posisi 18-19 klasemen Liga. Lecce akan menghadapi Torino di pertandingan berikutnya dan Lazio pada pekan terakhir Serie A. Sedangkan Empoli tandang ke markas Monza di laga selanjutnya dan menjamu Verona di pekan terakhir. Venezia bisa lolos dari degradasi jika berhasil mengalahkan Cagliari pada Minggu malam 18 Mei 2025 waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia. Dengan catatan Empoli kalah dari Monza dan Lecce kalah dari Torino yang digelar pada waktu bersamaan dengan laga Cagliari versus Venezia. Bagi Jaiitzes menyelamatkan Venezia dari ancaman degradasi bisa menjadi kado perpisahan yang spesial. Sebab pemain berusia 24 tahun itu diyakini bakal meninggalkan Venezia pada bursa transfer musim panas 2025. Jaiitzes dilaporkan jadi target transfer prioritas Torino, juga kabarnya diminati Inter Milan, Juventus, Bologna, dan Atalanta. Penyerang Los Angeles FC Adrian Wibowo mengaku bangga punya darah Indonesia, debut di MLS, jadi batu loncatan, terus kejar mimpi. Penyerang berusia 19 tahun milik Los Angeles FC, Adrian Wibowo berbicara mengenai debutnya di MLS dan kebanggaan punyai darah Indonesia. Adrian Wibowo merupakan pemain milik Los Angeles FC berusia 19 tahun yang punya darah Indonesia Amerika. Musim ini, Adrian Wibowo berhasil menembus tim utama LAFC yang berlaga di Major Soccer League, MLS. Saya Adrian Wibowo, saya striker dan bermain untuk LAFC, kata Adrian mengawali perkenalannya dilansir dari Instagram LAFC. Adrian Wibowo memang lahir di Amerika Serikat, namun ayahnya berasal dari Surabaya, Indonesia. Dengan debut di MLS, Adrian mengajak para pemain yang memiliki darah keturunan seperti dirinya untuk terus mengejar mimpi. Saya pikir kesempatan ini adalah sangat bagus, ujar Adrian. Itu menunjukkan warisan kami. Bagi saya, menjadi pemain Indonesia Amerika pertama yang bermain di MLS sangat menginspirasi untuk pemain lain. Dan saya mengajak semua orang yang punya darah keturunan untuk terus mengejar mimpi mereka. Tambahnya, Adrian Wibowo masih terus bekerja keras untuk membuktikan dirinya layak bermain di MLS. Saat ini, Adrian sudah mengoleksi 2 penampilan bersama LAFC di MLS 2025. Sementara itu, untuk ketertarikan membela timnas Indonesia pernah diutarakan Adrian saat diwawancarai Yusa Nugraha beberapa bulan lalu. Adrian tak menutup peluang dirinya dinaturalisasi dan bisa membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Ya tentu aku terbuka untuk program naturalisasi dan membela timnas Indonesia, ujar Adrian dilansir dari YouTube Yusa Nugraha. Suatu kesempatan dan pastinya akan kupertimbangkan. Tambahnya, Adrian memang sempat membela timnas U17 Amerika Serikat. Namun hal itu tak menghalangi bahwa dirinya bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia mengakui menyukai beberapa makanan Indonesia meski hidup dan tumbuh di Amerika Serikat. Makanan favoritku nasi bungkus dan martabak, ujarnya. Rasanya enak sekali, tambahnya. Diproyeksikan tampil lawan timnas Indonesia. Wonderkid Cina yang sempat dijajal bek Persib diminati klub Prancis atau Jerman. Penyerang remaja timnas Cina, Wang Yudong diproyeksikan mengisi tempat di lini depan pasukan naga saat menghadapi Indonesia di Stadion GBK, Kamis 5 Juni 2025.
Striker berusia 18 tahun itu sedang naik daun musim ini dan telah menarik perhatian penggemar sepak bola di negeri tirai bambu sejak melakoni debut senior bersama Zhejiang FC pada 25 Juli 2023. Pelatih Cina, Branko Ivankovic pun tertarik dengan bakat Wang Yudong dan telah memberinya kesempatan debut saat Cina menghadapi Australia pada 25 Maret 2025 sebagai pengganti Xie Weneng. 3 pekan jelang pertandingan Cina berikutnya lawan Timnas Indonesia di Jakarta, Branko Ivankovic dilaporkan terus memantau perkembangan Wang Yudong. Meski Zhejiang FC terpuruk di papan tengah klasemen Liga Super Cina 2025 hingga pekan ke-12, tetapi Wang Yudong terus menunjukkan ketajamannya. Dia berada di barisan teratas daftar top skor, sementara dengan koleksi 8 gol bersama Fabio Abreu, Beijing Guoan, dan Alberto Quiles, Tianjin Jinmen Tiger. Dengan catatan gol yang sudah dibukukannya saat ini, publik sepak bola Cina berharap Branko Ivankovic memberi dia kesempatan main sebagai starter saat lawan Indonesia dan Bahrain. Laporan terakhir seperti dikutip dari laman Sohu, Wang Yudong berpotensi meninggalkan Cina setelah pertandingan kontra Timnas Indonesia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu setelah Wang Yudong yang sempat tampil melawan Persib Bandung di ACL 2 dirumorkan dibidik klub Prancis dan Jerman yang tertarik dengan kemampuannya, apalagi usia dia baru 18 tahun. Menurut wawancara dengan reporter Pengpai News Song Cheng Liang, beberapa tim di Jerman dan Prancis tertarik untuk mengontrak Wang Yudong, tulis Sohu. Timnas Cina saat ini menempati posisi juru kunci klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Cina dipastikan gagal lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026, tapi masih berpeluang lanjut ke putaran 4. Di sisi lain, Timnas Indonesia menempati posisi keempat klasemen dengan 9 poin dan masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur kualifikasi round ketiga. Selain harus menang di 2 laga sisa, Indonesia berharap Australia menelan kalah dari Jepang dan imbang dengan Arab Saudi. Juga berharap Arab Saudi kalah dari Bahrain dan imbang dengan Australia. Bersiap lawan Timnas Indonesia, Cina panggil 28 pemain untuk ikut TC. Cina memanggil 28 pemain untuk mengikuti training camp jelang 2 pertandingan terakhir, termasuk lawan Timnas Indonesia. 2 laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal dilakoni Cina pada bulan Juni 2025. Cina bakal lebih dulu bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, untuk menghadapi Timnas Indonesia pada tanggal 5 Juni 2025 nanti. Setelahnya, giliran Cina yang menjamu Bahrain di Long Xeng Football Stadium di laga penutup grup C. Sebelum menghadapi 2 laga tersebut, Cina kabarnya sudah memanggil sebanyak 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Daftar pemain untuk pemusatan latihan terbaru Tiongkok telah diumumkan minggu ini, tulis media Cina, Sohu. Dalam pemusatan latihan kali ini terdapat 28 pemain yang dipanggil. Lanjutnya, tidak disebutkan secara detail siapa saja pemain yang dipanggil Branko Ivankovic untuk memperkuat Cina di 2 laga nanti. Namun kabarnya Ivankovic masih mengandalkan wajah-wajah lama untuk memperkuat skuad naga. Pun juga bakal dihiasi beberapa pemain baru. Kesimpulannya, daftar 28 pemain Timnas Tiongkok kali ini masih didominasi oleh nama-nama lama, tulis Sohu. Namun di beberapa posisi akan muncul wajah-wajah baru, sambungnya. Sementara itu, lawan Cina pertama, Timnas Indonesia pun bakal menggelar pemusatan latihan sebelum hadapi 2 laga sisa. Rencananya, skuad Garuda bakal digenjot di Bali pada akhir Mei ini sebelum hadapi 2 pertandingan krusial. Winger lokal Liga 1 layak. Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia dikepung pemain asing dalam torehan gol dan assist terbanyak. Winger tersebut ialah Egy Maulana Fikri.
Egy Maulana Fikri bersaing dalam 5 besar pemain yang menorehkan gol plus assist terbanyak di Liga 1 2024-2025. Pemain Dewa United itu berada dalam urutan ketiga dengan 7 assist dan 12 gol. Egy Maulana Fikri berada di bawah rekan setimnya Alex Martins yang berada di peringkat pertama. Alex Martins mencatatkan 23 gol dan 5 assist. Di posisi kedua ada pemain Persib Tyrone Del Pino yang memiliki 16 gol dan 6 assist. Torehan Egy Maulana Fikri di atas pemain Persija Gustavo Almeida, 18 gol, 0 assist, dan pilar PSS Gustavo Tocantins, 14 gol, 4 assist. Jika dilihat statistik di atas, Egy Maulana Fikri merupakan satu-satunya talenta lokal. Pemain 24 tahun itu juga tampil konsisten membantu Dewa United berada di posisi kedua klasemen hingga pekan ke-32 Liga 1 2024-2025. Jika Egy Maulana Fikri dan Dewa United konsisten dalam 2 laga tersisa, mereka akan mengakhiri musim sebagai runner-up. Dengan penampilan Egy Maulana Fikri tersebut, Patrick Kluivert rasanya bisa memberi kesempatan ke pemain kelahiran Medan itu. Egy sendiri sebenarnya langganan dipanggil ke Timnas Indonesia. Pada Maret lalu, sejatinya Egy Maulana Fikri dipanggil ke Patrick Kluivert Timnas Indonesia. Akan tetapi, ia akhir absen karena cedera. Kemungkinan besar peluang Egy untuk bermain di Timnas Indonesia lagi ada saat melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Mantan pelatih Timnas Malaysia sebut Manchester United lebih bagus lawan Timnas Indonesia daripada ASEAN All-Star. Seperti diketahui, Manchester United dijadwalkan akan menjalani pertandingan persahabatan melawan ASEAN All-Stars di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia pada 28 Mei 2025. Mantan pelatih Timnas Malaysia, Ong Kim Swee, saat mendengar kabar ASEAN All-Stars bakal melawan Manchester United, ia menyebut bahwa ini hanya sekedar pertunjukan. Pertama, kita harus lihat dari segi tujuan. Kenapa kita adakan ASEAN All-Star dan kita tahu bahwa di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, mereka berminat dan terlalu terobsesi dengan tim-tim luar negeri, ujar Ong Kim Swee saat dihubungi awak media. Dan kalau kita lihat sebenarnya pemilihan pemain bagus. Gimana semua negara ASEAN bersama? Tetapi pada akhirnya bagi saya ini hanya pertunjukan, ucapnya. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa sebenarnya pertunjukan ini hanya memikirkan bagaimana tim Liga Inggris yakni Manchester United akan menghadapi lawan pemain-pemain bagus dari negara Asia Tenggara. Menurutnya, keputusan ini bisa dimengerti karena kompetisi di Asia Tenggara pun telah berakhir sehingga para pemain bisa bergabung melawan Manchester United. Namun, pelatih yang pernah menukangi Malaysia dari tahun 2014 hingga 2017 itu menilai bahwa waktu pertandingan kurang tepat. Menurutnya, kompetisi memang selesai, tetapi banyak tim nasional yang mulai sibuk menjalani persiapan seperti Timnas Indonesia yang masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begitu juga tim negara lain yang berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027 sehingga Ong Kim Swee menilai ini benar-benar hanya sekedar pertunjukan. Ia menilai seharusnya pencetus turnamen ini bisa menawarkan pertandingan melawan Manchester United tersebut diberikan kepada Timnas Malaysia atau bahkan Timnas Indonesia. Menurut Ong Kim Swee, Timnas Indonesia saat ini pun diketahui masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, ia menilai akan lebih bagus apabila Manchester United melawan Timnas Indonesia alih-alih melawan ASEAN All-Stars saat banyak negara yang enggan melepas pemainnya. Menurut Ong itu lebih masuk akan dibandingkan memaksakan Manchester United melawan ASEAN All-Stars, tetapi pemain yang bermain bukan rata-rata pemain terbaiknya.
Setelah selamat dari degradasi, klub Calvin Verdonk dan Eliano Reinders bidik tiket lolos ke Eropa. NEC Nijmegen dan PK Zwolle dipastikan selamat dari ancaman terdegradasi ke Divisi 2 Liga Belanda. Bahkan, klub yang dibela pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk dan Eliano Reinders tersebut berpeluang lolos ke kompetisi Eropa musim depan. PK Zwolle dipastikan bertahan di Eredivisie Liga Belanda setelah Willem Druppel Tilburg kalah 1-2 dari Heracles Almelo. Setelah selamat dari degradasi, PK Zwolle mengintip peluang lolos ke UEFA Conference League musim depan lewat jalur play-off. Begitupun dengan NEC Nijmegen yang akhir pekan lalu secara mengejutkan mengalahkan calon juara Eredivisie musim ini, Ajax Amsterdam 0-3. PC Zwolle yang menempati posisi 14 klasemen dengan 35 poin masih memiliki peluang lolos ke play-off perebutan tiket lolos Liga Konferensi Eropa. Koleksi poin PK Zwolle terpaut 4 angka dari Fortuna Sittard yang menempati posisi 9 atau garis terakhir lolos ke play-off. Namun, Fortuna Sittard dipastikan tidak bisa mengikuti play-off jika mereka finish di posisi 9 klasemen karena tidak lolos lisensi UEFA. Sehingga jika Fortuna Sittard yang menempati posisi 9, maka tim peringkat 10 yang saat ini ditempati Sparta Rotterdam dengan 38 poin yang lolos ke play-off. Sedangkan NEC Nijmegen di posisi 13 dengan mengumpulkan 37 poin yang secara peluang lebih besar dibandingkan PK Zwolle untuk lolos ke play-off. Sekadar diketahui tim peringkat 59 atau 10 akan bertarung di play-off, kecuali Go Ahead Eagles yang dipastikan tidak perlu mengikuti play-off karena telah lolos ke Europa League setelah juara Piala KNVB. Sementara itu, 2 tim sudah dipastikan tampil ke play-off yakni FC Twente dan AZ Alkmaar yang saat ini menempati posisi 5-6. Perebutan tiket lolos ke play-off kini melibatkan 7 tim yaitu Heerenveen, Sparta, Groningen, Heracles Almelo, NEC Nijmegen, PK Zwolle, 4 tim yang lolos akan diadu di semifinal play-off dan pemenangnya saling berhadapan di final untuk perebutan 1 tiket tampil di UEFA Conference League musim depan. Timnas Indonesia hanya peringkat 123 pelatih Jepang. Ingatkan, pentingnya hadapi tim dengan ranking FIFA setara. Jepang dijadwalkan melakoni laga pamungkas grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia pada 10 Juni mendatang. Mengingat Piala Dunia 2026 bakal diikuti negara elit dunia, Jepang perlu mencari lawan lebih kuat untuk pemanasan. Federasi Sepak Bola Jepang pun langsung mengumumkan lawan uji tanding untuk bulan September. 2 lawan pada jeda internasional tersebut yaitu Timnas Amerika Serikat dan Meksiko. Timnas Meksiko ditangani Javier Aguirre dan Timnas AS dipimpin Mauricio Pochettino. Merujuk ranking FIFA terbaru, 3 negara itu berada dalam ranking FIFA berurutan. Jepang berada di peringkat 15, diikut AS pada posisi 16, dan Meksiko 1 anak tangga di bawahnya. Sementara itu, di Timnas Indonesia, PC belum mengumumkan agenda selepas kualifikasi putaran ketiga. Tim Garuda harus menunggu hasil akhir grup C sebelum menentukan langkah selanjutnya. Jika finish di 2 besar, Indonesia bakal lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun, jika finish sebagai peringkat 3 dan 4, anak buah Patrick Kluivert harus melakoni kualifikasi putaran keempat. Andai finish 2 terbawah, Indonesia tersingkir sama sekali dari Piala Dunia. AFF resmi tunjuk Vietnam. Jadi, tuan rumah ASEAN Women's Championship 2025 usai batal digelar di Indonesia. Sebelumnya Indonesia, tepatnya Kudus, Jawa Tengah, direncanakan akan menjadi tim tuan rumah ASEAN Women's Championship 2025. Akan tetapi, karena beberapa alasan Indonesia dicoret dari pengajuan tuan rumah dan akhirnya AFF menunjuk Vietnam. AFF secara resmi mengumumkan Vietnam menjadi tuan rumah ASEAN Women's Championship 2025 pada Selasa, 13 Mei 2025 malam WIB.
Advertisement 009 ajang ini akan diikuti oleh 8 tim dan bakal berlangsung di Vietnam pada 6 hingga 19 Agustus 2025. Untuk pertandingan ASEAN Women's Championship 2025 ini bakal dimainkan di 2 stadion, yakni Stadion Viet Tri dan Stadion Lac Tre. Stadion Viet Tri akan menjadi kandang Vietnam dan juga bakal dipakai untuk laga perebutan tempat ketiga dan final ASEAN Women's Championship 2025. Sedangkan Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, Tran Quoc Tuan pun menyambut baik ini karena mereka bisa menjadi tuan rumah ajang penting ini. Merupakan kehormatan yang luar biasa bagi Vietnam untuk menjadi tuan rumah ASEAN Women's Championship 2025, sebuah ajang yang sangat membanggakan yang mencerminkan pertumbuhan luar biasa sepak bola wanita di negara kami dan di seluruh Asia Tenggara. Jelas Tran Quoc Tuan. Kesempatan ini bukan hanya merupakan pengakuan atas komitmen kami terhadap permainan wanita, tetapi juga tanggung jawab yang kami emban dengan sepenuh hati, ungkapnya. Menurutnya, bersama Federasi Sepak Bola ASEAN dan mitra ini, Vietnam berdedikasi akan menyelenggarakan turnamen ini dengan baik. Harapannya, para pemain nantinya bisa semangat menunjukkan keterampilan dan kualitas mereka, sehingga Vietnam mengaku akan mempersiapkan ini dengan maksimal.